Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Aku harus menghancurkan 100.000 pasukan Shu dalam sekali serang. Keesokan harinya, saat Sima Yi menyerang, ternyata pasukan dari Chu Keliang sudah menunggu. Hah, apa? Tunggu, itu? Bukankah itu saudara baikku, Chongta? Apa kau tidur nyenyak tadi malam? Bukankah kau sudah? Kenapa kau belum mokat? Dasar si tua licik. Trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Aku udah lama mendengar tentang keahlian strategi Sima Chongta. Jangan bilang kau bahkan tidak bisa melihat tipuan kecilku. BTW tuh Chongta itu adalah nama kehormatan Sima Yi ya. Tidak heran kenapa kau selalu bergerak sesuai keinginanku selama ini. Di sini seharusnya Chu Keliang yang ngomong, tapi entah kenapa ini bubble-nya malah ke si Sima Yi. Jadi yang ngomong Chu Keliang ya. Chu Keliang melanjutkan, pasukanku sudah lama menunggu kedatanganmu ke sini agar kami bisa menghabisimu dalam sekali serangan. Semua dengar perintahku, serang! Dan ternyata pasukan si Sima Yi sudah dikepung oleh pasukan milik Chu Keliang. Komandan, itu suara genderang perang. Dasar cuke, kau pikir aku akan tertipu oleh tipu muslihatmu? Tapi Chu Keliang hanya diam. Chu Keliang, kau benar-benar genderang perangnya berhenti. Mundur! Hei, mundur! Yang berada di depan akan menjaga bagian belakang. Mundur! Mereka benar-benar mundur, Perdana Menteri. Hal bagus bahwa mereka sudah mundur. Itu bagus. Lalu Chu Keliang, dia pun akhirnya tumbang dan dia harusnya ya mokat. Lalu Chu Keliang pindah ke sebuah seperti semesta gitu, yang dimana di situ ada Luli yang menunggu. Kalau begitu, Perdana Menteri Chu Keliang, apakah kau sudah siap untuk hidup abadi? Sekarang kita pergi ke 602 Masehi di kota Chichou. Hei, orang ini, dia terlalu berani. Aku tidak percaya ada yang berani mengucapkan hal seperti itu. Iya benar. Dalam hati si pelayan, dia datang kemari dengan mengatakan punya laporan penting untuk tuan negara. Tapi sekarang setelah dia mengatakan itu, aku nggak tahu apakah dia bisa keluar hidup-hidup dari sini. Untungnya, sepertinya tuan negara tidak sepenuhnya marah. Tolong jangan katakan hal bodoh lagi. Aku yang membiarkanmu masuk. Nah, orang yang dikirimi dipanggil tuan negara. Kalau nggak salah harusnya, yaitu namanya Li Yuan. Mungkin orang yang ingin direkrut oleh Luli juga. Aku akan pura-pura tidak mendengarnya. Penjaga, datang. Dan Luli melanjutkan, di antara 3 putra Anda, hanya satu yang bisa menjadi bangsawan sejati. Dalam hati si pelayan, dia mengatakannya lagi, hidupku berakhir. Kurang ajar. Aku adalah keponakan dari sang kaisar yang sedang berkuasa. Luli membalas, tidak perlu marah-marah. Kenapa tidak dengarkan apa yang ingin aku katakan dulu? Aku tahu bahwa bakat dan kesetiaan Anda tidak bisa diragukan. Tapi jika ada saatnya seseorang harus tampil, apa yang akan Anda lakukan? Mendengar itu, Li Yuan pun diam. Luli melanjutkan, saat ini majikan kita memiliki 5 putra. Namun hanya sang putra mahkota dan Markis Qin yang memiliki kualifikasi untuk bersaing. Sayangnya, sang putra mahkota itu sedikit bodoh dan sang permaisuri tidak menyukainya. Sementara itu, pengaruh Markis Qin di istana itu semakin besar. Dia memiliki ambisi besar, namun pemikiran yang sempit. Jika semuanya berbalik buruk, itu akan memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat dan api peperangan akan menyala lagi. Li Yuan tampak marah dan dia pun berkata, lupakan saja. Cuma seorang petani gila yang nggak tahu apa yang dia bicarakan. Aku akan melupakan penghinaanmu. Kau, tunjukkan dia jalan keluar. Baik. Dan akhirnya Luli pun dibawa keluar. Sepertinya aku meremehkan kesulitan ini. Dia sama sekali nggak tergoda. Lalu saat Luli lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang. Tuanku memiliki kehormatan untuk bertemu dengan Anda sebelumnya. Dia khusus mengirimkan saya untuk mengundang Anda. Kenalan. Luli pun dibawa ke sebuah tempat makan. Dan ternyata yang mengajaknya adalah, tidak perlu repot-repot seperti ini, Chancellor Yuan. Li Yuan berkata, terlalu banyak mata dan telinga di mansion ini. Tuan, pandangan Anda terang benderang seperti api. Saya sangat mengagumi Anda. Bolehkah saya bertanya, apakah Tuan seorang ahli ramalan? Jika Anda bisa membantu saya menjernihkan beberapa keraguan saya akan memberi Anda hadiah yang besar. Itu bukan sebuah ramalan. Aku dapat melihat masa depan. Mendengar ini, Li Yuan kaget. Dia bertanya, kalau begitu, bolehkah saya bertanya Tuan, untuk membantu saya melihat anak-anak yang tidak berguna ini? Luli merespon, itu akan menjadi suatu kehormatan bagiku. Dan anak-anak Li Yuan pun dipanggil. Kakak,
kenapa ya tiba-tiba memanggil kita? Apa mungkin dia tahu kalau aku keluar diam-diam tadi malam? Shh, diamlah, ayah. Kau ingin menemuiku? Li Yuan berkata, Tuan, lihatlah, ini dua anak saya yang tidak berguna. Adiknya berkata, kakak, lihat orang itu. Dia memakai kristal di wajahnya. Kakaknya membalas, shh, jangan bersikap kasar. Luli berkata, mereka memiliki restu surga dengan sikap seperti naga dan phoenix. Yang satu akan menyelamatkan dunia dan membawa kedamaian bagi rakyat. Sementara yang satu lagi akan menjadi jenderal yang perkasa, memberikan kontribusi besar untuk ayahnya. Tuan, apakah itu yang akan terjadi di masa depan? Rahasia surga tidak bisa dibongkar. Jika aku berbicara lebih dari itu, aku khawatir Anda tidak akan bisa menahan diri. Dalam hati Luli, keluarga ini terlihat cukup harmonis. Siapa yang akan percaya kalau keduanya akan bertarung sampai darah mengalir deras di masa depan? Li Yuan berkata, Tuan, putra saya Xuanpa masih... Tuan, tiba-tiba Luli menghilang. Li Yuan bertanya, kalian berdua tahu tidak di mana Tuan pergi? Anaknya menjawab, kami tidak tahu ayah. Lain kali kita bertemu, puluhan tahun akan berlalu. Aku penasaran, apakah kaisar terkenal ini masih ingat diriku? 4 abad setelah era Three Kingdom, dinasti Sui yang berumur pendek berkuasa dan menyatukan kembali Cina. Dinasti Sui melanjutkan pembangunan di sepanjang tembok besar Tiongkok dan membebani perekonomian yang akhirnya menyebabkan kehancurannya dan berdirinya dinasti Tang. Lalu terjadi insiden gerbang Xuanwu. Menyaksikan sejarah seperti ini lebih menghibur daripada menonton show mereka. Tunggu, apa itu? Tuan Cuke. Melihat Cuke Liang, Luli langsung menghampirinya. Tuan Cuke, sepertinya Anda baik-baik aja. Loh, Anda adalah Tuan Lu. Tuan Lu, udah hampir 400 tahun sejak terakhir kita bertemu. Sudah terlewat beberapa abad, tapi tidak terlihat ada perbedaan di muka Anda, Tuan. Betapa luar biasanya. Bagi Anda, mungkin berabad-abad ini telah terjadi dan begitu banyak perubahan dalam kehidupan. Namun bagi saya, itu hanyalah sesuatu yang terjadi sekejap mata aja. Iya, saya telah melihat pergantian dinasti, orang yang datang dan orang yang pergi. Namun, saya tidak pernah bisa kembali ke tanah air saya sekarang. Bagaimanapun juga, sekarang sudah berubah menjadi dinasti Tang. Apa boleh saya meminta Tuan Cuke untuk menjadi pemandu dan menunjukkan kemegahan dinasti Tang? Cuke Liang merespon, hahaha, tentu saja. Mana mungkin saya mengabaikan teman lama yang datang dari jauh untuk menemui saya. Saya akan tutup toko sekarang dan kita akan pergi minum-minum. Sekarang kita pergi nih ke dua orang yang sedang mengobrol. Orang yang di kiri berkata, Chun Feng, apa yang kau pikirkan? Lihatlah kota-kota Chang'an ini. Apa ini sudah bisa disebut makmur? Nah, orang ini namanya Li Chun Feng. Dia menjawab, ini adalah awal dari zaman keemasan Tang dan akan selalu dikenang oleh generasi mendatang. Sedangkan orang yang bertanya tadi yang pakai baju kuning namanya Li Shimin, umur 32 tahun, rentang hidup cuma sisa 21 hari sekian. Mereka bilang bahwa kau pandai meramal dan dapat membaca masa depan. Jadi aku akan menerima pujianmu itu. Aku menanti untuk melihat dinasti Tang yang agung ini makmur selama 1000 tahun. Lalu si Li Shimin ini, dia pas lagi jalan, dia melihat ke arah Luli. Orang itu, dia terlihat sedikit familiar. Siapa dia? Luli dan Cuke Liang pun makan-makan dan minum-minum. Cuke Liang bertanya, Tuan Lu, kedatangan Anda kali ini tentunya bukan hanya untuk bernostalgia kan? Luli menjawab, Anda benar. Saya datang kali ini untuk membantu Anda mencari asisten yang baik. Lalu, Anda pasti sudah punya seseorang dalam pikiran kan? Ini akan menjadi pertemuan antara orang hebat. Saya ingin tahu siapa yang Anda maksudkan. Sekarang, saya benar-benar ingin bertemu mereka. Lalu tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan dia berkata, Tuan-tuan terhormat, tidak mudah untuk menemukan Anda. Tuan muda keluarga saya ingin bertemu dengan Anda. Tidak lama setelah itu, Li Shimin pun sampai. Chun Feng, aku tidak tahu kau bisa berlari begitu cepat, tapi sesampainya di sana, mereka berdua, Luli dan juga Cuke Liang sudah hilang. Loh, di mana mereka? Sepertinya kita tersesat ke tempat yang salah. Apa kita kehilangan jejak mereka? Betapa tidak beruntungnya diri ini. Jangan-jangan kita bertemu dengan sesuatu yang tidak biasa. Li Chun Feng merespon, iya, itu pasti tidak mungkin. Pasti karena kita yang salah melihat. Tapi apa aku merasakan yang salah? Sepertinya ada sesuatu hal mistis yang terjadi. Bukan sesuatu yang mistis, tapi seseorang yang mistis kan, Tuan? Apa yang Anda maksud, Chun Feng? Apa kau pernah bertemu seseorang? Seseorang yang bahkan tidak menua, bahkan setelah berusia 30 tahun. Sekarang kita pergi ke Imperial Astronomy Bureau. Malam ini bintang lainnya telah jatuh. Ini adalah musibah dari dinasti Tang yang agung. Lalu Li Chun Feng tampak seperti tampak ragu-ragu mungkin. Ada apa? Apa kau punya opini lain, adik junior? Kanselir Tu sudah jelas jatuh, tapi aku bisa meramalkan perubahan nasib buruk menjadi baik. Seakan-akan kematian itu terbalik. Dalam hati orang ini, mungkinkah itu ada hubungannya dengan kedua orang itu? Yang junior kan tadi kan namanya Li Chun Feng. Sedangkan yang senior ini orang baru nih, namanya Yuan Tiankang. Yuan Tiankang berkata, kau tidak akan bisa menemukan kebenarannya. Tidak peduli seberapa lama kau menebaknya. Tempat tinggal kanselir itu
tidak jauh dari sini. Kenapa kita nggak pergi ke sana untuk melihatnya sendiri? Ini ya, Yuan Tiankang. Sekarang kita pergi ke mansion kanselir di Turuhui, di mana Luli dan juga Cuke Liang pergi ke sana. Cuke Liang berkata, "Saudara Lu, aku merasa bahwa ada yang memata-matai kita. Apalagi seperti mereka sudah mengambil tindakan." Oh, apa Tuan Cuke juga sudah menyadari keberadaan mereka? Li Chunfeng dari Imperial Astronomy Bureau dan temannya Yuan Tiankang. Aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dengan pencapaian mereka, akan aneh kalau mereka tidak bisa menyadarinya. Luli berkata, "Sekarang aku jadi ingin memiliki hubungan yang baik dengan orang yang memiliki bakat yang hebat seperti mereka. Dan juga dengan Kaisar saat ini." Cuke Liang bertanya, "Lalu kenapa kita tidak memberi mereka tes agar kita bisa melihat apa mereka mampu menebak keberadaan kita atau tidak?" Kedengarannya menarik. Sekarang kita kembali ke Yuan Tiankang dan juga si Li Chunfeng. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat. Tiankang berkata, "Aku datang ke sini untuk mengecek penyakit kanselir. Aku kesini karena penyakit kanselir." Hah? Benarkah? Ya sudah, kalau begitu aku tidak akan menyembunyikan apapun dari tuan-tuan. Ayahku sudah tua dan kondisi tubuhnya menjadi sangat buruk akhir-akhir ini. Aku takut. Saat kedua tuan masuk, tolong berjalan dengan lembut nih. Silahkan masuk. Pas mereka buka pintunya, ternyata si ayahnya yang tadi orang itu kayak lagi kungfu, anjay. Loh, ayah, bukankah ayah? Ayahnya berkata, "Tolong jangan berisik, bersiaplah untuk nanti." Dalam hati Li Chunfeng ada yang mencurigakan. "Tuan-tuan, karena sekarang orang tua ini sedang berpikir jernih, ayo kita berbincang. Kanselir, tubuhmu mungkin kalian tidak akan percaya karena penampilanku saat ini. Kalau aku adalah seseorang yang baru aja mokat." Hah? Apa? Nggak perlu takut, orang tua ini hanya ingin memperkenalkan kalian kepada kedua tuan ini. Lalu Luli dan juga Cuke Liang muncul. "Hah, kalian berdua adalah orang yang tadi pagi." Cuke Liang berkata, "Aku adalah Cuke Liang dan ini adalah pedagang waktu, Tuan Lu." "Hah, tidak mungkin. Kau adalah Perdana Menteri Cuke Kerajaan Shu dari dinasti terakhir." "Benar, aku sudah tinggal dalam pengasingan selama beberapa ratus tahun. Tolong, terimalah hormat kami, Immortal Guru." "Jadi, apa kau juga berusaha memperoleh hidup abadi dariku?" Mereka berdua ini. Ketika aku menatap wajah Tuan, aku seperti sedang menatap langit yang tidak berujung di atas sana. "Tuan, kau pastilah seorang dewa legendaris. Tolong ajari kami rahasia keabadian." "Kalau begitu, aku tidak akan membuat kalian penasaran. Tujuanku kali ini memang untuk menyampaikan rahasia keabadian. Namun jumlah orang yang akan hadir akan dibatasi. Tuan Cuke adalah salah satunya. Adapun yang lainnya, itu akan tergantung kepada apa mereka memiliki bakat yang berguna atau tidak. Dengan kata lain, berapa harga yang rela kalian bayar. Kehidupan abadi bukanlah sebuah anugerah, tapi sebuah transaksi bisnis." "Hah? Bisnis?" Tiankang berkata, "Karena kanselir Tu mampu memenangkan penghargaan Tuan, aku yakin kami bersaudara juga bisa melakukannya." "Iya, bagus. Kau memiliki sikap yang baik. Namun, ketika kau dihadapkan dengan perubahan-perubahan pada kehidupan abadi, apakah kau dapat tetap bisa tenang?" Cetik. Luli menjentikan jarinya dan menggunakan kekuatannya kepada mereka bertiga. "Hei, apa-apaan itu? Barusan apa yang baru aja terjadi?" "Permaisuri, bagaimana seorang wanita bisa menjadi penguasa dan pemberontakan Lushan, invasi asing, pemberontakan warga sipil, berakhirnya dinasti Tang, bahkan dinasti yang makmur seperti kita, dinasti Tang yang agung tidak akan bertahan selama 300 tahun. Cuke Liang berkata, "Terangkan diri kalian. Apa yang telah disatukan akan dibagi. Ini adalah hukum alam. Tidak perlu terlalu memperdulikannya. Dibandingkan dengan itu, yang paling kukhawatirkan adalah pilar batu besar itu menembus langit, terus-menerus mengeluarkan kabut hitam busuk." "Ya, kami juga melihat apa yang kau lihat, Tuan Cuke." "Tuan Cuke benar. Lalu, apakah itu ilusi?" "Itu bukan ilusi. Itulah yang harus dihadapi setiap orang yang memperoleh kehidupan abadi. Itu adalah masa depan." "Itu masa depan? Bukankah terlalu berantakan? Tempat seperti itu sama sekali tidak cocok untuk latihan." "Benar. Tapi itulah masa depan, dunia yang tidak akan pernah kau bayangkan. Kalau kau menginginkan kehidupan abadi, kau harus bertanya kepada diri sendiri, apa manfaat yang dapat kau berikan kepadaku di dunia seperti itu?" Sungguh masa depan yang menarik. Aku sungguh penasaran bagaimana aku bisa mengukir namaku di dunia yang berantakan seperti itu. "Dan kau?" Aku akan mengikuti takdir aja. Tao akan mengikuti aliran alami." Tiankang berkata, "Aku mau pergi, tapi aku hanya butuh 300 tahun. Aku ingin menggunakannya untuk menjelajahi utara dan selatan sungai Yangtze dan menjelajahi dunia. Itu sudah cukup." Luli berkata, "Aku bisa membantumu untuk melakukannya, tapi dengan satu syarat. Aku ingin bertemu Kaisar saat ini, Li Shimin." Lalu Li Chunfeng pun pergi untuk membawa Li Shimin alias Kaisar Li. "Benarkah orang yang kulihat hari itu adalah orang yang sama? Dan dia masih mengingatku?" "Ya, saya 100% yakin. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Dia secara khusus meminta untuk bertemu Kaisar yang sekarang." Dan akhirnya si Kaisar pun pergi untuk menemui Luli. "Selamat datang para tamu, silahkan lewat sini." "Teh emang tetap yang terbaik." Nah, ini si Kaisar ya. Li Chunfeng berkata, "Meskipun Tuan Lu orang yang misterius,
dia tidak menunjukkan sikap sopan ketika bertemu kaisar. Menurutmu, apakah Yang Mulia akan? Kau terlalu memikirkannya. Yang Mulia bahkan tidak berkata apa-apa. Kurasa Yang Mulia sudah punya rencana sendiri dalam pikirannya. Iya, benar-benar Anda sudah hampir 30 tahun. Anda benar-benar tidak terlihat menua sedikit pun. Terakhir kali aku bertemu denganmu, kau masih anak kecil yang sedang belajar berbicara. Sekarang Yang Mulia sudah menjadi pria muda yang gagah. Tuan, bolehkah aku tahu alasan Anda ingin bertemu denganku? Dalam hati si kaisar, sungguh hal yang misterius. Jangan-jangan dia sudah menemukan rahasia hidup abadi. Luli berkata, di masa-masa mudamu, Yang Mulia bertempur ke segala arah dan mengalami banyak luka besar dan kecil. Aku khawatir hal ini mungkin telah merusak esensi kehidupanmu. Demi kedamaian dinasti Tang, aku sarankan Yang Mulia tidak mendengarkan kisah-kisah keabadian yang liar dari para biksu dan dukun itu. Tidak baik menyia-nyiakan kekayaan negara. Mendengar itu, si kaisar kaget. Dan dia berkata, Chunfeng, kalian berdua pergi dulu. Dan akhirnya semua orang pun pergi. Dan tersisa hanya Luli dan juga si kaisar. Si kaisar berkata, bagaimana Anda tahu? Seingatku, aku tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Cukup jelas, mengingat banyaknya pendeta dan biksu yang berkeliaran di ibu kota. Aku juga tahu bahwa sejak Yang Mulia merasakan keajaiban itu, penyakitmu sudah semakin parah. Tidak kusangka, aku, putra surga, bisa sepenuhnya terlihat oleh orang lain. Setiap malam, aku dihantui mimpi buruk. Suara ayahku yang mengetuk, membuat kepalaku sakit luar biasa. Tapi kalau aku tidak melakukan apa yang kulakukan, orang yang duduk di sini hari ini bukanlah aku. Hanya aku yang pantas menjadi kaisar di generasi ini. Aku tidak menyesali apa yang kulakukan di gerbang Xuanwu. Hanya saja, hingga kini, aku masih memiliki tatapan penuh racun dan kebencian yang sama dengan ayah dan juga saudaraku. Mungkin mereka sudah menyiapkan pasukan di sisi lain jembatan ke dunia bawah. Tuan, jika aku ingin mempelajari rahasia hidup abadi dari Anda, apa pendapat Anda? Lalu Luli langsung mengaktifkan kekuatan pengendali waktunya. Ini sungai waktu, tempat yang menyimpan rahasia waktu. Hidup dan mati semuanya bergantung padanya. Dalam hati si kaisar, waktu, hidup dan mati. Jadi dia benar-benar abadi. Aku akan memberimu tambahan usia 10 tahun. Dengan ini, kau bisa menjadi kaisar yang sebanding dengan Kaisar Qin Shi Huang dan Kaisar Han Wuti. Setelah negara stabil, aku akhirnya bisa melakukan hal lain dengan tenang. Hanya 10 tahun. Kupikir Anda ingin bertemu denganku untuk memberimu hidup abadi. Tentu saja, itu bukan hal yang sulit. Tapi, aku tidak bisa memberikannya begitu aja. Bagaimana kalau begini? Aku akan membuat perjanjian lisan denganmu. Kalau kulihat kau menggunakan 10 tahun yang kuberikan dengan penuh kebajikan dan kau masih menginginkan hidup abadi, aku bisa memenuhi keinginanmu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.